Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi bisnis 2. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya William Mutagalung, NPM 1715310212, kelas 2 reguler 2D, mata kuliah pengantar akuntansi bisnis, prodi manajemen, dosen penguji Tri Wulandari SE MAK. Berikut soalnya. Kasus 6. Pada tanggal 2 Desember 2018, Tuan Arka memulai perusahaan pengangkutan taksi lift di Jakarta. Sebagai modal pertama diinvestasikan berupa uang tunai sebesar 17 juta, peralatan kantor sebesar 6 juta, mobil taksi sebesar 55.500.000, gedung kantor 25 juta. Selama bulan Desember 2017 terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut. Kemudian kita lanjut saja ke persamaan dasar akuntansinya. Tadi dibilang pada tanggal 2 Desember Tuan Arka sebagai modal pertama diinvestasikan berupa yaitu uang tunai 17 juta, kita masukkan, kita tambahkan, berarti berupa bertambahnya kas dan modal Tuan Arka. Kemudian peralatan kantor sebesar 6 juta. Kemudian di sini bertambah peralatan kantor bertambah 6 juta dan modal Tuan Arka bertambah 6 juta. Lalu mobil taksi sebesar 55.500. Bertambah di sini Aptiva mobil taksi sebesar 55.500 dan bertambah modal Tuan Arka sebesar 55.500. Dan yang terakhir gedung kantor sebesar 25 juta. Di data gedung kantor bertambah 25 juta dan modal Tuan Arka bertambah 25 juta. Setelah ditotalkan, pada tanggal 2 Desember Tuan Arka mempunyai modal sebesar 103.500. Kemudian kepada transaksi berikutnya, tanggal 3 Desember dibeli suplai kantor sebesar 1.500.000, baru dibayar 700. Berarti di sini suplai kantor bertambah 1.500.000 dan kas dan baru dibayar 700. Berarti kasnya berkurang, adanya pengurangan kas sebesar 700. Dan berarti ada di sini utang usaha sebesar 800.000. Berarti utang usaha bertambah sebanyak 800.000. Kemudian untuk hasil dari 3 Desember, kas berupa sebanyak 16.300.000, piutang kosong, suplai kantor 1.500.000, peralatan kantor 6 juta, mobil taksi 55.500.000, gedung kantor 25 juta, utang bertambah menjadi 800.000 dan modal Tuan Arka sebanyak 103.500.000. Kemudian ke transaksi berikutnya tanggal 8 Desember dibayar beban reparasi sebanyak 250.000.
Berarti di sini beban reparasi kasnya berkurang sebanyak 250.000 dan modal Tuan Arka berkurang sebanyak 250.000. Kemudian untuk hasilnya sebanyak yaitu 16.050.000. Kemudian piutang masih kosong, suplai kantor 1.500.000, suplai kendaraan kosong, peralatan kantor 6 juta, mobil taksi 55.500.000, gedung kantor 5 juta, hutang 8 juta ditambah modal sebanyak 103.250. Kemudian untuk data selanjutnya, tanggal 10 Desember diterima setoran supir sebesar 3 orang 1.500.000. Berarti masing-masing supir memberi uang setoran 1.500.000 dikali 3 yaitu sebanyak 4.500.000. Berarti di datanya kas bertambah sebanyak 4.500.000 dan modal Tuan Arka bertambah sebanyak 4.500.000. Kemudian ditotalkan kas Tuan Arka pada 10 Desember sebanyak 20.550.000. Berikut suplai kantor, peralatan kantor, mobil taksi, gedung, dan bertambahnya modal Tuan Arka dan menjadi 107.750. Kemudian pada tanggal 15 Desember diambil untuk keperluan pribadi Tuan Arka berupa uang tunai 500.000. Berarti tanggal 15 Desember modal kas Tuan Arka dipotong sebanyak 500.000 dan modal Tuan Arka dipotong berkurang sebanyak 500.000 dan dijumlahkan sebagai berikut. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 17 Desember, pelunasan transaksi tanggal 3 Desember. Sebelumnya tanggal 3 Desember terdapat hutang sebanyak 800.000 dan di transaksi berikutnya tanggal 17 Desember terdapat pelunasan hutang tanggal 3 Desember. Berarti di tanggal 17 hutangnya sudah dilunaskan, maka kas berkurang sebanyak 800.000 dan hutang berkurang sebanyak 800.000 dan hasilnya kas menjadi 19.250 dan hutang menjadi kosong. Kemudian untuk transaksi selanjutnya tanggal 18 Desember dibeli dengan kredit suplai kendaraan seharga 550. Dibeli dengan kredit suplai kendaraan seharga 550. Tanggal 18 Desember maka bertambahnya suplai kendaraan di data harta suplai kendaraan bertambah 550.000. Kemudian hutang bertambah 550.000. Berikut hasil tanggal 18 Desember. Suplai kendaraan menjadi 550.000 dan hutang menjadi 550.000. Untuk transaksi selanjutnya tanggal 20 Desember, setoran 2 orang supir belum diterima sebesar 1.700.000. Berarti di sini masing-masing supir belum melakukan setoran dan akan berjanji akan membayar 1 bulan berikutnya. Pada tanggal 20 berarti piutang bertambah menjadi 3.400.000 dan modal Tuan Arka bertambah menjadi 3.400.000 sehingga modal Tuan Arka menjadi 110.650.000 dan piutang menjadi 3.400.000. Selanjutnya tanggal 25 Desember dibayar beban pemeliharaan sebesar 300.000.
berarti kas berkurang sebanyak 300.000 dan modal Tuan Arka berkurang sebanyak 300.000. Dan total kas menjadi 18.950.000 dan modal Tuan Arka menjadi 110.350.000. Di tanggal 28 Desember dibayar beban kebersihan sebanyak 400.000. Di sini kas berkurang sebanyak 400.000 dan modal Tuan Arka berkurang sebanyak 400.000. Dan totalnya menjadi kas menjadi 18.550.000 dan modal Tuan Arka menjadi 109.950.000. Di tanggal 30 Desember dibayar beban listrik, air dan telepon sebanyak 300.000. Beban listrik berarti kas Tuan Arka berkurang 300.000 dan modal Tuan Arka berkurang sebanyak 300.000 dan kasnya menjadi 18.250.000. Selanjutnya modal Tuan Arka menjadi 109.650.000. Di tanggal 30 Desember berikutnya terdapat diterima setoran supir sebanyak 2.400.000. Setoran supir berartinya adanya pendapatan dan bertambahnya kas dan modal Tuan Arka. Berarti kas bertambah 2.400.000 dan modal Tuan Arka bertambah 2.400.000 dan dijumlahkan menjadi 20.650.000 dan modal Tuan Arka menjadi 112.050.000. Di tanggal 31 Desember dibayar gaji pegawai sebanyak 1.500.000. Gaji pegawai berarti beban gaji di mana kas berkurang sebanyak 1.500.000 dan modal Tuan Arka berkurang 1.500.000 dan dijumlahkan menjadi kas tanggal 31 Desember 19.150.000 dan modal Tuan Arka menjadi 110.550.000. Kemudian di data terakhir terdapat di tanggal 31 Desember akhir bulan diketahui bahwa suplai kantor yang terpakai seharga 400.000. Berarti di sini suplai kantor di tanggal 31 Desember berkurang menjadi 400.000 dan modal Tuan Arka berkurang menjadi 400.000 dan hasilnya 1.500.000 dikulang 400 menjadi 1.100.000 dan modal Tuan Arka menjadi 110.150.000 dan dijumlahkan dan di akhir periode tanggal 31 Desember harta Tuan Arka menjadi 110, aktifanya 110.700.000 dan hutang tambah modalnya 110.700.000. Dan selanjutnya berikut laporan neraca perusahaan taksi lift Tuan Arka sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Berikut asetnya ada kas sebanyak 19.150.000, piutang 3.400.000, suplai kantor 1.400.000, suplai kendaraan 550.000, peralatan kantor 6 juta, mobil taksi 55.500.000, gedung kantor 25.500.000. Kemudian kewajiban tambah modal hutang Tuan Arka sebanyak 550.000 dan modal Tuan Arka 110.150.000. Jadi jumlah aset Tuan Arka sebanyak 110.700.000 dan jumlah kewajiban dan modal sebanyak 110.700.000. Dan kemudian
Untuk jawaban selanjutnya, laporan laba rugi perusahaan taksi lift Tuan Arka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Pendapatan dari jasa taksi sebanyak 10.300.000 dan berikut beban usaha Tuan Arka, yaitu beban reparasi sebanyak 250.000, beban pemeliharaan sebanyak 300.000, beban listrik, air dan telepon sebanyak 300.000, beban gaji sebanyak 1.500.000, biaya suplai kantor sebanyak 400.000, dan jumlah beban usaha sebanyak 2.750.000. Kemudian dikurangkan dengan pendapatan jasa taksi tadi 10.300 dikurang 2.750.000 menjadi 7.550.000. Dan berikutnya laporan perubahan modal perusahaan taksi lift Tuan Arka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Modal Tuan Arka per 2 Desember 2018 yaitu 103.500.000 dan laba bersih diperoleh bulan Desember sebanyak 7.550.000. Pengambilan prive pemilik. Prive yaitu uang yang diambil untuk pemilik sebanyak 500.000 dan penambahan terhadap modal menjadi 7.050.000, di mana 7.550.000 dikurang 500 menjadi 7.050.000, dan akhirnya modal Tuan Arka per tanggal 31 Desember 2018 menjadi 103.500.000 ditambah 7.050.000 menjadi 110.550.000. Kemudian untuk jawaban selanjutnya, laporan aliran arus kas metode langsung perusahaan taksi lift Tuan Arka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Berikut datanya. Aliran kas dari kegiatan operasi, penerimaan kas dari pendapatan sebanyak 4.500.000 ditambah 2.400.000 menjadi 6.900.000. Pembayaran kas untuk pengeluaran berikut beban-bebannya, ada beberapa beban kemudian ditotalkan menjadi 4.250.000, dan pendapatan kas dari kegiatan operasi ditotalkan 6.900.000 dikurang 4.250.000 menjadi 2.650.000. Kemudian untuk aliran kas dari kegiatan keuangan sebanyak investasi dari pemilik sebanyak 17 juta, pengambilan pribadi atau prive sebanyak 500.000, jadi saldo kas awal sebanyak 16.500.000. Kemudian untuk saldo kas pada akhir Desember sebanyak 19.150.000. Di mana hasilnya 16.500.000 ditambah 2.650.000. Kemudian untuk jawaban selanjutnya, perusahaan taksi lift Tuan Arka metode aliran kas metode tidak langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Berikut datanya aliran kas dari kegiatan operasi, laba bersih sebanyak 7.550.000, kenaikan hutang usaha 550.000, pendapatan bersih dari kegiatan operasi menjadi 8.100.000, aliran kas dari kegiatan investasi, piutang 3.400.000, pembelian suplai kantor 1.500.000, pembelian suplai kendaraan 550.000, kas digunakan untuk kegiatan investasi sebanyak 5.450.000. Aliran kas dari kegiatan pendanaan investasi oleh pemilik sebanyak 17 juta, pengambilan pribadi atau private sebanyak 500.000, jadi saldo kas awal menjadi 16.500.000, kemudian saldo kas pada akhir Desember menjadi 19.150.000. Demikian video atau presentasi hasil ujian
akhir semester saya, mata kuliah pengantar akuntansi bisnis. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat malam. Terima kasih.